hanyaran duduk di Higa Monas, ada orang berjualan mamarake, Pak Bu rujak bejauh siden, Pak Bu rujak bejauh siden, Pak Bu rujak bungol siden. Aku hendak datang ke Monas nih kau kaji siden, hendak dirujak aku lah. Sarik siden, dikira siden rujak tuh nang bahasa Banjar kayaknya, lo kan rujak. Sekalinya orang menawari, maaf Pak, saya ndak ngajak Bapak berkelahi. Ini loh Pak yang saya masuk rujak itu ini. Oh, ngintu pancok aja sini. Makanya nyatakan kena, bila sampai ke Jakarta jangan banyak pandir. Bila hendak napa-napa aja berenai. Tunjuk-tunjuk aja kan, gak usah pandir. Supan laku ketahuan orang pada orang keluar. Ujung-ujungnya bini dah kau maarit juga. Datang di mana tadi? Jurang datang dari mana? Jurang dari mall aja. Bayun ujungnya mall aja. Apa ada ketahuan pada keluar lagi. Jurang keluar kalau banyak berduit. Ceramah hadapan orang Inggris bahasa Inggris. Berceramah hadapan orang Jawa bahasa Indonesia supaya orang Jawa kau paham. Kita mengarasani bahasa nang tambilahan ini nganga orang Jawa dengar apa kata kawa, kita harus belajar juga pian bahasa Indonesia tuh, belajar sedikit-dikit tuh belajar kayak itu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul aliyyul kabir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad as-sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil masir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para tuan-tuan guru, ampun maaf ulun kada menyambatkan ngaran pian sabarataan, namun kada mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian semuanya. Segenap takmir masjid dan para panitia yang ulun banggakan, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan, mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini bersyukur benar, ulun khususon bersyukur karena pertama kali ulun menjajakakan batis ulun di kota Tambilahan. Puga tajajak. Kada suah lalu-lalu, ada suah mahaba puga ini terjejak di sini. Alhamdulillah. Sebelum ulun berangkat ke sini, ulun dipasani oleh salah satu pihak keluarga bahwa di Tambilahan ini ada dangsanak nini namanya almarhum Kai Alan. Orang biasa menyebut beliau dari daerah Banuarantau, Kalua. Nah, Kai Alan ada ulun ini datangnya dari nini
dan sanak sidin dan sanak kai alan nih paninian ulun ngarannya Banjar. Nini ulun tuh ngaran Banjar. Jadi ulun bila ke Banjar kada jauh beupang di paninian sampai ya dah. Nah, ini meninggalan pang sudah, nah cuma maksud ulun menyambat ini kalau kopina ada anak cucunya nang mendengar ini bisa menghubungi ulun supaya kita kawa bacuur. Karena timbul bagi pak bahu di jalan kada bepinanduan pada sapupo. Jadi supaya kawa bacuur, supaya jaringan kekeluargaan tetap terjalin kayak itu nah. Jadi dan sanak dan apa nini ulun ngarannya Banjar, di sini sanak di sini ngarannya arwah kai alan. Dan sanak Banjar tuh di Kalwajua Mas Kupah ngarannya. Pokoknya mau ada tatarang tangguknya hubungi kayak itu nah. Kalau ada tatarang tangguknya hafal kayak itu. Mau tatarang upeh dosa. Macam melihat juga. Nah alhamdulillah khususon ulun bersyukur benar lawan Allah karena hari ini malam ini ditakdirkan datang ke tempat yang sangat-sangat membahagiakan hati ini. Salawat beriring salam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, zuriyat dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kita berada di dalam bulan Rajab nang mulia ini, bulan yang disebut di dalam Al-Qur'an Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang sangat mulia, yang disebutkan oleh Allah inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah menjadikan bulan ada 12. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan mulia. Yang orang Arab dahulu bila bulan ini perang stop peperangannya. Ampihan dulu. Karena bila ampih bulan ini nyari nyambung pulang makalah bahasa. Saking mulianya nih. 3 batatai, 1 berpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini batatai. Sebuting berpisah Rajab. Nah sekarang kita ada di bulan Rajab. Salah satu keutamaan kalau orang kawa berpuasa di dalam bulan Rajab, pernah tuh dituliskan di dalam kitab, man shoma salasata ayyamin min syahril harami al khamisa wal jumu'ata was sabta kataballahu lahu fi kulli yaumin ibadata tis'i mi'ati amin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa nang kawa puasa 3 hari di dalam bulan haram, harinya batanto Kamis, Jumat, Sabtu. Bila kawa puasa 3 hari itu dalam bulan haram termasuk bulan Rajab, Allah mencatat setiap harinya itu ibadah 900 tahun. Jadi 3 hari puasa 2700 tahun. Nah, temun kawang gawi untung benar. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, esok Ahad. Nah, hari Kamis dihadap nih nah sadang tak berpikir mengamalkan gitu. Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi kalau kayak ulun kada usah mengamalkan gitu. Ulun madah kan wara. Kenapa jadi kada usah? Sebab kita masih dalam keadaan musafir. Berat biar. Berat dalam keadaan musafir itu berat benar. Ulun pernah mendengar cerita dari Al-Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Pertama kali Habib Umar bin Hafid datang ke Indonesia. Ulun kurang ingat tahunnya 94 apa 98. Ulun kurang ingat lah. Pokoknya 9 berapa kayak itu nah. Supaya kada salah. Kena netizen dibahaya tahu kan. Bila kada disambat nang khilaf-khilafiyahnya bahasnya kena behebel aja bagi kisah aja. Itu pertama kali Habib Umar datang ke Indonesia atas amar, atas perintah dari Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Ketika Habib Abdul Qadir sudah mulai garing-garing,
Maka Habib Anis di Solo, cucunya Sohibul Maulid, datang kepada Habib Abdul Qadir. Habib, kalau pian kada lagi datang ke Indonesia, siapa nama isi menyambung dakwah pian di Indonesia? Waktu ditakoni macam itu, langsung Habib Abdul Qadir berucap, Aina Omar? Aina Omar? Omar man? Umar siapa? Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ibni Syekh Abi Bakar bin Salim. Ya, Habib Umar bin Hafiz yang dimaksud. Nah, itu Habib Umar datang ke Indonesia atas perintah Habib Abdul Qadir. Pertama kali datang ke Indonesia itu yang menyambutnya Habib Anis di Solo. Hari itu Habib Umar nih mendarat ke Indonesia nih 10 Muharram, pas hari Asyura. Habib Umar puasa biar nang mengawani Habib Umar, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, Ali Zainal Abidin Al-Jufri, nang sekarang jadi mirwainya Habib Umar, mirwai besan, bahasa Banjarnya besan tak? Pawarangan. Pawarangan Habib Umar. Murid memang, lalu anak Habib Umar dikawinkan lawan anaknya Habib Ali Zainal Abidin. Itu pertama kali itu murid pertama Habib Umar, sekelas Tapaimbay Habib Muntir, Tapaimbay Habib Jindan. Ada Habib Ali mairingi Habib Umar datang ke Indonesia. 4 juz idin puasa. Sekalinya Habib Anis di Solo maulah makanan nang nyaman-nyaman. Habib Novel yang di Solo, Al Idrus, betakon, Bib, bisa dipastikan Bib, Habib Umar hari ini puasa. Kenapa kita bikin makanan yang enak-enak, Bib? Kan Habib Umarnya puasa, Bib, datang ke sini. Masa kita bikin makanan? Apa jawaban Habib Anis? Novel, kalau kamu ingin melihat kealiman Umar, di sini kamu bisa melihat bagaimana tindakan Umar saat saya suguhkan makanan sedangkan ia dalam keadaan puasa di perjalanan. Apa yang ia lakukan? Di sini akan kelihatan apakah ia alim atau tidak. Dites oleh Habib Anis biar. Wih, ada gampang kan? Dites orang kealimannya kayak apa? Akhirnya set pesawat mendarat, terbang kan. Mbak Kisah tuh nyaman terbang pesawat. Singkat cerita sampai ke Solo. Kebetulan sampai ke Solo jam makan siang. Makanan baampar denah, nyaman-nyaman, nasi kebule, lauk kambing, macam-macam. Habib Novel nih melihatkan apa yang digawi Habib Umar nih. Sampai di hadapan situ, Habib Anis langsung mengatakan, ya Habib, fadal, kul, makan, fadal. Langsung Habib Umar basuh tangan, Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Makan. Habib Ali Zainal Abidin melihat guru makan. Guru kita makan apa? Waktu bisa. Orang yang jadi murid nang luar biasa tuh mau pati pengguruan. Karena pengguruan ini makamnya bukan makam sekedar guru biasa. Ini sudah makam mursyidnya, ada juga banget. Udah, Habib Ali termakan juga. Langsung Habib Anis menjawab, Novel, kamu bisa melihat itulah alimnya Umar. Tidak salah Habib Abdul Qadir menunjuk Umar datang ke Indonesia. Ada salah. Kenapa? Lihat kealimannya. Jelas-jelas hari ini hari Asyura, tapi waktu disuruhi makanan, beliau lebih memilih makan daripada mengatakan aku puasa. Kenapa? Ada hadis Nabi menyebut dalilnya, laisa minal birri as-siyamu bis safari. Itu dalilnya. Mau dibaca dengan suku hebial, laisa minal birri am-siyamu bim safari. Dan Nabi bersabdanya dengan suku hebial. Jadi suku hembiar itu orang kada bisa nyambat alif lam. Kada bisa nyambat alif lam, nyambat al-am. Alhamdu amhamdu. Ar-Rahmanu amrahmanu. Ar-Rahimu amrahimu. Ini kada bisa napa? Dasar ilatnya udah karasan kayak itu. Tapi disitulah hebatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memandiri manusia, khatibin nas ala gadri unggulihim,
Pandirilah manusia berdasarkan otak, kemampuan otak mereka mampu menerima. Karena orang suku Hemyar kada bisa menyambat alif lam, amun Nabi mengarasani membaca laisa minal birri asyamu fis safari, orang Hemyar kada ngerti, maka langsung dirubah Nabi laisa minam birri amsiyamu fim safari. Hebatnya Rasulullah beradaptasi dengan suku-suku manapun. Itu disuruh tuh jadi pendakwah, jadi penceramah. Ceramah hadapan orang Inggris bahasa Inggris. Berceramah hadapan orang Jawa bahasa Indonesia supaya orang Jawa kau paham. Kita mengarasani bahasa nang tambilehan ini nganga orang Jawa dengar. Apa kata kawa, kita harus belajar juga pian bahasa Indonesia tuh, belajar sedikit-dikit tuh belajar kayak itu. Nah, mas ya, nanti kalau ketemu saya di jalan rawa-rawa ya. Bingung orang Jawa tahu kan apa rawa-rawa. Maaf mas, saya mau tanya, rawa-rawa itu tempat buaya berenang itu ya mas? Bahasa kita rawa-rawa tuh bahasa Indonesianya ditegur, disapa. Itu cuma kada ingat lagi napa. Kada ingat lagi. Ada kawai. Mbak Yu kok cepat sekali datang ke sini Mbak Yu? Kenapa cepat sekali? Oh, saya Mbak kan hafal Jalan Mahantas di sini. Ada ngerti lagi nya apa Mahantas tuh. Makanya belajar. Kita orang Indonesia belajar berbahasa Indonesia nang baik, walaupun bahasa kita tetap kita pertahankan. Pian diaman di sini bahasa Banjar tetap pertahankan. Ulun orang Kalua tetap membawa Kalua kemana-mana. Ulun kan ada supan di bandara gin bahasa Kalua. Kalau kopang supan di bandara ada atau apa bapandir napanya tatap. Ada tahu urusan. Ya sarah ya orang ada cangang ka apa. Ada peduli, yang penting aku bangga dengan bahasa daerahku. Itu nah. Ada apa bampek nih? Masih gitu boleh bampek. Kayak itu kan usah supan. Ini bini hendak bawa pandir lo di Sarike. Makanya nyatakan kena bila sampai ke Jakarta jangan banyak pandir. Bila hendak napa-napa aja berenai. Tunjuk-tunjuk aja kan gak usah bawa pandir. Supan laku ketahuan orang pada orang Kalua. Ujung-ujungnya bini dah kau maarit juga. Datang di mana tadi? Jurang datang dari mana? Jurang dari mall aja. Bayun ujungnya mall aja. Apa ada ketahuan pada Kalua lagi. Jurang Kalua kaluwit kalau banyak berduit. Allahu Akbar. Belajar sedikit-sedikit bahasa tuh belajar. Kita daerah kita pakai, bahasa Indonesia pun kita pakai juga. Jadi orang wadah kami itu pian hanyaran datang ke Jakarta. Hanyaran duduk di Higa Monas. Ada orang berjualan mamarake. Pak, Bu, rujak bejauh siden. Pak, Bu, rujak bejauh siden. Pak, Bu, rujak bungol siden. Aku hanya datang ke Monas nih tahu kan siden. Hendak dirujak aku lah. Sarik sidin, dikira sidin rujak tuh nang bahasa Banjar kayaknya, lo kan rujak. Sekalinya orang manawari, maaf Pak, saya ndak ngajak Bapak berkelahi. Ini loh Pak yang saya masuk rujak itu ini. Oh, ngintu pancok aja sini. Ya rujak ya pancok ngintu juga barangnya kayak itu. Nah, makanya belajar bahasa itu belajar kayak itu nah. Nah di situ tadi lalu Habib Umar Sidin kada berpuasa. Kenapa? Karena dalam keadaan musafir. Nah ulun pun insya Allah kada puasa juga karena ulun dalam keadaan musafir. Ada alasan gitu kan. Allah karim. Di dalam bulan Rajab yang mulia ini tentunya kita diingatkan dengan sebuah kejadian, peristiwa yang sangat-sangat luar biasa yang terjadi pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang menjadi mukjizat terbesar setelah Al-Quranul Karim, yakni Isra wal Mi'rajnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apabila terjadinya Isra Mi'raj, ada yang menyebut Nabi Isra Mi'raj umur 51 tahun.
Ada yang menyebut di dalam kitab Daw'us Siraj 52 tahun. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid menulis dalam kitab syarah hadis Jibril, wa umruhu ihda wa khamsuna wa tis'atu ashhur. Umur Nabi waktu Isra Mi'raj 51 tahun 9 bulan. 51 tahun 9 bulan. Itu umur Nabi SAW yang paling tepat saat kejadian Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj adalah simbol perjalanan seorang hamba yang ingin mendapatkan wasil ilallah. Perjalanan seorang hamba yang ingin mendapatkan ma'rifat billah. Perjalanan seorang hamba nang hendak berdapat lawan Tuhannya. Disinilah terjadi macam-macam pelajaran yang harus ditempuh oleh orang-orang yang salikin, oleh orang-orang yang menjalani jalan mendekatkan diri kepada Allah. Tugas kita di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, kada menciptakan jin, kada maulah manusia melainkan untuk menyembah. Sebagian mentafsirkan liya'budun ay liya'rifun, untuk makrifat lawan aku. Tugas kita di dunia supaya pinandu lawan Tuhan. Jangan kada pinandu lawan Tuhan. Ini tugas kita, tugas pokok. Sisanya itu bukan tugas pokok kita. Mencari rajaki itu lain tugas kita gitu. Rajaki itu mau dicari mau kada dateng kayaknya. Mau dicari mau kada percaya kada percaya, pian dasar rajaki seorang tuh sampai. Biar guring kita, bangun guring talotok orang lawang atari rang 1/2 juta. Belum mam hilang tahi mata 1/2 juta dah dapat. Apalagi tahi mata bersih bisa 5 juta dapat. Nah, ada kegembangan pian. Mau bahaya juga bang lah tahi mata ni muka bersih pian. Ada kisah gara-gara tahi mata judulnya nih. Malam itu, hari itu 29 Sya'ban. Jadi kan orang masing-masing meneropong hilal. Karena pacang puasaan, esok nih puasaan apa kada? Meneropong hilal. Sabarataan orang kada dia melihat hilal. Maka mau kada mau Sya'ban istiqmal jadi 30 hari. Ramadan esok harinya. Kada jasidin, wallahi aku melihat hilal. Wallahi jasidin. Bujur-bujur jurang. Nah bujur jasidin. Aku melihat bulan tu beranak jasidin. Aku melihat anak bulan ada. Sekali di mapa jurang. Kami na jurang alat paling canggih melihat ya kada melihat. Aku jurang kada alat melihat. Sekali digatok pas tahi mata berikit sini nah. Rupa-rupanya umbayang tahi mata ni asa hilal lah kok. Kelihatan kayak apa kayak itulah. Di mana ulun dapat kisah itu bahari. Oh ya ingat dah sanatnya min Pangkalan Bun. Jauh pian sanat nih kisah itu. Dari Pangkalan Bun orang kisahkan. Ada kegembangan. Nya dua ulun dapat kisah dari Pangkalan Bun tuh, kisah jin nang kada mau keluar di awak tuh di Pangkalan Bun juga. Tuhok dah tukang ruqyah maruqyah. Dibacakannya macam-macam. Bacakannya nya belimba di dalam awak nih hantunya. Beempat keluaran udah. Karena bacakan macam-macam keluaran, seekong nih berdiam di dalam. Mak aja kawan, taguhnya kawan nek. Ada lagi seekong di tukang ruqyah, karena mau keluar lalu jar. Ngucil benar orang yang gini. Tohok dibacain apa-apa, tatap berenai. Takoni sidin ke kawanannya, jin, napa gerang itu maka kada mau keluar kawan nikam tuh. Maaf tukang ruqyah, kawan kami itu mana picak mana tule. Melihat kami mukahan kada, dengar pian baca kada juga. Makanya ya berenai di situ. Ada tahu aja kisah tuh bujur katanya ada tahu juga. Dan jelas bukan pian percaya Allah. Itu dari Pangkalan Bun juga dapat kisahnya itu. Bapak Laban atau kang kisahnya juga. Dah kembali ke pembahasan.
Tugas kita di alam dunia supaya kayak apa caranya kita ma'rifat kepada Allah. Ini tugas kita. Kadakawa kita ma'rifat kepada Allah tanpa menjalani perjalanan yang sudah dijalani oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum sampai bertemu kepada Allah, ketika Nabi Isra itu macam-macam yang ditemui Nabi. Kan Nabi itu Isra dulu, Isra dari Makkah ke Palestina itu namanya Isra. Setelah itu wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Waktu Nabi sudah tuntung Isra, melakukan Mi'raj, naik ke langit, disinilah Nabi ra'an nabiyyu rabban kallama. Nabi kita melihat Tuhannya bercakap-cakap. Nabi melihat Allah berucap bapandir lawan sidin min ghairi kaifin wan hisar. Kada kawan dikisahkan Nabi Muhammad jenang tahun ini. Kita ini kada tapi ahli juga berkisah nangka itu. Nah, sebelum Nabi mencapai berdapat dengan Allah, ini nang ditempuh Nabi Muhammad perjalanannya macam-macam. Berawal daripada Nabi kita dijemput oleh malaikat Jibril, dibawa ke tepi sumur Zam-Zam, dibedah fasyaqqa minan nahri ila maraqil batni, dibedah dari ujung tenggorokan sampai kepada pusat, diambil hati Rasulullah, dibasuh pakai banyu Zam-Zam 3 kali supaya menambah-nambah barasih hati Nabi kita. Jadi proses pembersihan hati itu bukan berarti Nabi Muhammad berisi hati rigat, kada kayak itu. Tapi tujuannya menambah-nambah barasih hati Nabi. Hati Nabi itu sudah barasih, tambah barasih lagi. Paham kepian? Contoh, nah kita bisi bini kita sudah bungas, kita bawa pulang ke salon, tambah bungas kada? Tambah bungas. Bukan berarti kita membawa ke salon bini kita kada bungas, sudah. Cuma menambahi bungas lalu dibawa ke salon. Nah, napina kandur-kandur, ditotok-totok, di anu sampai dikakancangi. Ini kan menambah bungas ngarannya. Nah, kayak itu. Paham jala? Jadi Nabi Muhammad itu bukan berarti bahati rigat, tapi dibasuh supaya menambah-nambah barasi hati sidin. Dan ini pelajarannya lawan kita. Siapapun yang hendak mencapai ma'rifat billah kada pacang bisa kalau hatinya masih rigat. Kada kawa. Nang berhadapan Allah, nang menghadap Allah, nyaman, selamat, itu cuma orang nang bahati barasih. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat kena kada berguna lagi harta, kada lagi berguna anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang berasih. Hati yang berasih merupakan modal utama orang hendak mendapatkan ma'rifat billah. Kalau hati masih rigat kada bisa biar. Imamul Ghazali itu ahlinya masalah hati, tabibul qulub, dokter hati Imam Ghazali. Banyak penyakit hati, tapi sebagian nang paling ganal ada 3. Pertama, takabbur, sombong. Orang sombong maknanya batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan kepada manusia. Sombong itu. Tahawai pada seorang salah, tatap mengaras. Itu orang sombong. Jadi imam bacaan salah, pian jurang tak salah baca huruf jim, orang huruf dal. Siratal ladzi, sidin tak baca siratal laji. Salah pakai cilai jurang, pian tak baca jim. Mana gurunya berduaan sudah, lemah lembut sudah, minta rela sudah lawan sidin. Kawak ulun nyurung pendapat bacaan pian tak salah pakai cilai. Nah mana aja sirin aku salahnya siratal laji pian baca. Nah orang nang bujur dal siratal ladzi. Oh iya aja sirin. Berapa umur ikam? Mbah orang madahi lu betakun umur. Umur berapa umur? Ulun pakai cilai 30. Jangan babi bisa madahi orang umur 55. Aku 55 ada umur, tak banyak aku makan uyah pada kau. Kau hanyar anu 55 umur, kau 30. Ada paparkannya 30-an 55. Kada pakai cilai ini bukan bab umur. Ini babnya pian salah nyebut huruf. Pian jadi imam, kasihan kayak itu nambah umuran kayak itu. Tolonglah diperbaiki. Kayak ini aja deh Jusiden. Kau aja tunggalkan jadi imam.
Aku mulai hari ini sampai hari kiamat kada turun lagi kalanggar. Cuma gara-gara tapahwal satu huruf kada lagi kalanggar seumur hidup, kada lagi. Tunggalkan ikam di sini jadi imam. Ada kada orang kayak itu? Ada mahakon cari. Ada bujuran toh. Kan? Ayo sombong, tuh ngarannya sombong. Sudah tahu awak salah tapi kada menerima. Kayak itu nah. Itu orang sombong nah kayak itu. Makanya mau kita dipadahi orang ya sudahlah kita terima. Mau kita memang salah. Jangan ngotot, mengaras. Mengaras. Apalagi dipadahi membuu. Jangan sampai demikian lah. Membuu, ngertilah membuu biar. Membuu tuh apa lah sesamaannya yuk. Membuu tuh dia membungul, model kayak apa lah. Kurang lebih kayak itulah membuu. Jangan sampai kita kayak itulah. Kemudian ciri orang sombong apa? Ghamtun nas, menghina lan manusia. Paling ketujuh menghina orang. Mun kerudung murah aja jangan beparak wanako. Nang kawa duduk batatai aku nih kerudung paling kada harga 2 juta. Bila kerudung harga 60.000 jauh. Kada level lawan kami. Orang sombong ini nih. Ghamtun nas, menghina lawan manusia. Sabuting tatambanya orang sombong tuh ingatakan asal usul kejadian. Wayahini alim ingatakan bahari bungol. Wayahini suge ingatakan bahari waktu lahir adakah sudah menggenggam intan di tangan? Ada. Wahini bungas bahari kada begigi. Ingatakan syukur kakanak kada begigi. Jakanya begigi dah kau bayangkan ulan biar. Kau bayangkan jaga kakanak tu begigi dah kau bayangkan. Soalnya kakanak tu kan minumnya lan umanya. Akalnya belum sempurna. Itu mun kakanak begigi umanya narancak taku bebang enggak. Nah, itu jadi Allah Taala tu adil biar maulahkan kada begigi itu adil. Ya beda lah urusan lawan Tuhan. Tuhan ini lain. Mun Tuhan ini kan bakel gitu. Ulun nyamper hingga situ jepian paham lagi sampai. Ada tahu juga. Ulun hingga situ aja menyamper kada ada baca carubu kada. Cuma pian paham kayak itu nah. Bubuhan ahli tafsir. Wayahini gagah ingatakan bahari lamah kawala bangun sorangan. Kawala berjalan sorangan. Kadang kuitan maangkat bekamih dibasuhi, behera dibasuhi. Wah ini gagah, jagau, panamparan. Ingatakan bahari lamah. Wayah ini banyak pengikut. Ingatakan bahari datang sorangan ke alam dunia. Insya Allah ada mau sombong biar. Itu tatambanya sombong. Ingatakan asal usul kejadian seorang bahari. Berasihi hati daripada sombong. Yang kedua penyakit nang taganal dalam hati ini rakus, tomak. Kita biasa bahari mahapal mahfuzat. Mahfuzat itu kan apa? Model kayak peribahasa bahasa Arab nang bagus untuk dihafal kayak al ilmu nurun wal jahlu dhalamun al wa'du dainun. Bahari kan menghafal kayak itu. Ada di antara mahfuzat nang kita hafal azza man qani' dzalla man tami'. Mulia orang nang qanaah, hina orang nang tomak. Bila mau tamak pian itu menghalalkan segala macam cara, yang penting dapat tu orang tamak. Sampai Nabi menyebut di antara ciri mendekati kiamat la yubalil mar'u ma akhadahu aminal halali aminal haram. Seseorang kada peduli lagi apa nang inya ambil, mau halal mau haram, bantas terus. Ini ciri mendekati kiamat. Apakah itu sudah terjadi? Sudah pian. Kada peduli. Mau jadi pejabat, kada peduli melanggar aturan macam-macam, yang penting aku duduk. Mau jadi untung besar, kada peduli menyipak, mengikih lawan orang lain, yang penting aku untung. Kahandakan payo akun YouTube seorang, ampun orang lapurakan supaya mati beturang, pun seorang aja lagi nang naik. Wah, atau dijebaknya misalnya,
Jakawan minta izin lah, aku mau re-upload rekaman Ikam. Kena aku sertakan lambangnya ampun Ikam. Di-upload oleh kawan. Sekalinya ampun kawan payo dituntun orang, ampun seorang asli kada payo. Lalu melaporkan ke pihak YouTube. Pada kan kartu kuning langsung. Padahal dulu memberi izin. Imbahnya melihat beturang payo, harau laporakannya. Sawat talo kali karena kartu kuning habang aja. Bisa mati beturang. Nah itu jangan demikian, jangan. Silahkan maju tanpa harus menyingkirkan orang lain. Silahkan berkarya tanpa harus mengotori karya orang lain. Silahkan maju ya, rezeki masing-masing. Kayak itu nah, jangan rakus hiduplah, jangan rakus, berlakulah zuhud di dalam dunia. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dalam dunia, Allah pasti mencintai engkau. Wazhad fima baina aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau di hadapan manusia, pasti manusia katuju lawan kita bertaat. Orang zuhud, orang kada rakus. Tapi kalau sudah orang rakus bangalih pian diharagu ngalih orang rakus nih. Bakawan lawan orang rakus ampun kita aja palarnya. Selama inya kawan mamalar ampun kita palarnya terus. Mun ada duit bensin ampun kawan-kawan bayari. Awak kada parlo tinggal babuat ranai. Makan di warung mun kawan bayari. Inya dah kon bayari itu orang rakus. Memakai ampun orang hendak banyak tak ampun seorang palarakannya. Sudah inya anu makan di warung ku jakawan ada dembo duit bencep inya makan bayar berdahulu. Dikira kawan mentraktir, aku tahu aja aku bayar seorang tadi aja. Sudah kawan makan inya belembat-lembat holona kayak apakah anu supaya kawan ini mentraktir. Orang rakus biar hati-hati. Lalawanan daripada rakus zuhud lalawanannya. Ada lagi yang ganal di dalam hati hasad, dengki. Dengki ini biasanya bersarang di dalam hati orang yang profesinya sama. Pedagang sama pada pedagang, petani sama pada petani, pengusaha sama pada pengusaha, pejabat sama pada pejabat, calon sama pada calon, tuan guru sama pada tuan guru. Beda dengkian. Mau lah guru je, mau tuan guru tuh manusia bang. Bisa salah melihat orang lain naik, seorang kada naik, ya dah cari bener toh. Istilah menonton di YouTube sidin toh. Cuma mencari di mana sidin nang tak salah. Inya menuntun bukan mencari kebenaran, tapi mencari kesalahan. Bila dapat nang salahnya, potongnya, hangkopakannya ke guru lain. Nah kayak itu tuh. Oh guru ini berdapat anu pendapat sidin nang kayak ini. Guru nang ini pendapat nang ini takut hangkopakannya dua. Akhirnya namanya tercemar. Ini orang dengki, sifatnya orang dengki kada nyaman bila melihat orang lain bahagia. Sebaliknya bila orang lain dapat musibah, orang lain dapat bala, himongnya luar biasa. Itu tuh orang dengki biar. Orang dengki kada gagampangan. Sama-sama mencintai bisa dengki. Sama-sama mencintai. Roma Irama cinta dengan Rika Rahim. Di satu sisi si Rika Rahim dihendaki juga oleh Herman. Tapi ternyata Herman tidak mendapatkan cintanya Rika Rahim karena Rika Rahim lebih condong kepada Roma Irama. Tapi Herman hatinya dengki kepada Roma. Akhirnya Herman menghalalkan segala cara. Bagaimana caranya sekira-kira Roma tidak bisa mendapatkan cintanya Rika. Akhirnya dibikin skenario. Herman pun bekerja sama dengan Bonang. Maka Bonang dimasukkan oleh Herman ke pihak Sonita Group untuk menjadi tukang bengkel mobilnya Roma Irama. Diterima oleh Roma Irama karena dimasukkan oleh Herman yang sejatinya jadi kawan seorang. Percaya, selesai Roma Irama konser, ternyata rem mobil Roma Irama diulah blong oleh si Bonang. Pas di hadapan jurang, dijajak-jajak rem kada makan lagi. Tagulung motor Roma Irama. Tabalik-balik maladak motor Roma Irama. Ada gagampangan maladum motor. Melihat mobil Roma Irama maladum, langsung kesimpulan ditarik, Roma Irama meninggal dunia.
Itu langsung terbit surat kabarnya, Raja Dangdut meninggal dunia, Raja Dangdut meninggal dunia. Pada Rika, shock Rika mendengar, karena calon suami yang sejatinya boleh konser pacang menikahi seorang, ternyata kini tinggal nama, meninggal dunia. Rika pun sedih. Di tengah-tengah Rika bersedih, disitulah Herman mengambil kesempatan mendekati Rika, karena saingan sudah tidak ada. Oh, Mama Raki, ada, iya, ada. Rika Rahim pun jatuh ke dalam pelukan Herman, tapi belum nikah. Di sisi lain, sebelum mobilnya meladum, ternyata Rhoma Irama sampat bakakat keluar pada mobil. Imbah Rhoma Irama bakakat, lalu mobilnya meledak. Rhoma Irama pun kada sadar diri. Akhirnya beliau diselamatkan oleh Haji Alwi dan Budiah, dibawa ke kampung. Haji Alwi maharagu Rhoma Irama, luka-lukanya disembuhkan oleh Haji Alwi. Budiah saban hari mairit Rhoma Irama supaya otaknya menjadi ingat apa yang dialaminya. Rhoma Irama sawat lali, kada ingat apa-apa. Nah, sampat pikut Rhoma Irama karena kejadian itu. Tapi alhamdulillah suatu hari Rhoma Irama meunjun, duduk di atas batu, Budiah bertatapas di bawah batu. Sambil bertatapas Budiah bernyanyi, hai orang asing, siapakah siapa namamu. Pas bernyanyi kayak itu, tiba-tiba Rhoma Irama terbayang wajahnya Budiah, wajahnya Rika Rahim. Ingat Rhoma Irama, aku harus pulang sekarang juga. Pada Budiah ingu-ingui tangis suara lagi. Maksud hati Budiah, aku Nina nama ngawini Rhoma, jadi bininya Rhoma. Pas Rhoma ingat lawan Rika, maaf Budiah, maaf Pak Haji, aku harus pulang sekarang juga. Pulang Rhoma? Iya, aku harus pulang. Dadah nangis berebekean banyak mata Budiah. Kata kawai, kada jodoh seorang ya. Boleh Rhoma Irama esok pacang akad nikah. Hari ini Rhoma Irama boleh ke Jakarta. Langsung ke wartel, warung telekomunikasi, nelpon Rika Rahim. Neng, ada telepon Neng. Langsung, siapa yang nelpon? Nggak tahu, katanya cari Rika. Langsung diangkat Rika Rahim. Rika Rahimnya hanya tuntung mandi pangantir gitu. Esok pacang betatai bang. Langsung, Rika, ingatkah kamu dengan suaraku? Jar Rika Rahim, kamu siapa? Aku Rhoma. Tidak, Rhoma sudah meninggal. Rika, percayalah kamu Rika. Aku Rhoma. Aku Rhoma yang asli. Aku tidak meninggal Rika. Aku tidak percaya sebelum kamu bisa membuktikan kalau kamu memang benar-benar Rhoma. Kamu mau bukti apa Rika? Coba kamu nyanyikan sebuah lagu yang mengingatkanku dengan masa laluku dengan Rhoma. Baik Rika, dengarkan aku menyanyi. Menyanyi ya Rhoma Irama. Nah lagunya pas ditelepon tuh yang lagunya, ini aku kekasihmu yang dahulu. Tuntong sampai habis. Aku percaya kamu Rhoma. Besok aku akan akad nikah, kamu harus datang. Aku pasti datang Rika. Pas abahnya nikahkan, ku nikahkan anakku Rika Rahim dengan saudara Rhoma. Aja melihat ke belakang. Rhomanya datang muka lawang. Pada Herman langsung berdiri Herman. Ya Herman beri isyarat anak buah, hantam. Kalah tapi Rhoma Irama harap main kuntal. Awal di lawan nih. Akhirnya Herman pun kalah, Bonang kalah, ditangkap polisi berdaan. Di akhir acara itu ditangkap polisi semuanya. Rhoma Irama pun kemudian melangsungkan pernikahan ke gedung. Itu judul filmnya Melodi Cinta. Imbah nang Melodi Cinta tuh musuhnya tertangkap berdaan. Bonang lapas sekalinya melarikan diri. Lalu Herman kena badudi melarikan diri juga. Balas dendamnya karena dipermalukan oleh Rhoma. Rhoma baanak dengan to Debi ngaran anaknya. Sekolah tika bahari kita culik ya Herman. Diculik oleh Herman wan Bunang, anaknya Rhoma Irama tuh. Itu lalu minek Rhoma Irama mikirkan anak diculik, disandra macam-macam sampai Rhoma Irama dipaksa merampok. Itu judul sambungan Melodi Cinta, Badai di Awal Bahagia. Itu tuh. Nah itu manakib Rhoma Irama gitu.
Lain Isra Mi'raj lain. Isra Mi'raj tak Roma Irama ya Pak. Yang kita syahid, yang kita ambil dari kisah Roma Irama tadi, bagaimana seorang Herman memiliki rasa dengki kepada Roma Irama. Itu aja yang diambil. Panjang lebar ngisahkan Roma Irama gitu aja kesimpulannya. Kesimpulannya si Herman dengki lawan Roma kayak itu. Nah, maksud ulun kita jangan bagaduh penyakit dengki. Itu aja kesimpulannya. Natijahnya tuh ngintu wara. Kesimpulannya panjang lebar ngisahkan berbelit-belit kisahnya, ujungnya ngintu wara. Herman bisi penyakit dengki lawan Roma, akhirnya inya kadarela Roma bahagia. Bagaimana caranya bisa merusak kebahagiaan Roma? Nah itu contoh orang dengki pian. Nah itu contoh utamanya. Kita bersihi hati kita supaya kita bisa mendapatkan ma'rifat billah. Kada kawa pian hendak mendapatkan ma'rifat kalau hati kita masih rigat, dak kawa. Nah hadirin sekalian, kemudian di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu tah 12 deh. Jam kalsel bang, tah 12 lah. Jam pian berapa? Jam 10. 10.15. Mak. Jauh bedanya nih. Waktu Indonesia Barat sinilah. Indonesia Barat. Iya. Berarti subuh esok lambat jahnya subuh nih. Kalau lambat jahnya subuh, artinya mau ulun maitihi jam ulun kan belum lagi toh. Kawah aja mah seantum dua antum lagi mah. Inggih. Nah, kemudian di dalam perjalanan Isra tersebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mulai diberangkatkan dari Masjidil Haram, Nabi transit 5 kali ke Thaibah, Madian, Tursina, Baitul Laham, Baitul Maqdis. 5 kali transit. Ini sebagian ulama mengatakan 5 kali persinggahan Nabi di dunia ini merupakan simbol atau merupakan isyarat 5 kewajiban yang akan diterima di atas langit. Jadi 5 kali singgah Nabi itu menjadi isyarat 5 kali pacang kita singgah setiap hari menghadap Allah, maksudnya ada zuhur, ada asar, maghrib, isya, subuh. Itu 5 kali transit itu isyaratnya itu. Difaham daripada keadaan yang lain, 5 kali transitnya Nabi SAW itu transit di tempat-tempat yang beberkah. Singgahnya Nabi kita Muhammad di tempat nang beberkat. Thaibah, kota Madinah, beberkat benar. Karena di kota Madinah inilah kota yang dijanjikan untuk Nabi hijrah. Artinya Islam lebih cepat berkembang di situ daripada di Mekah. Di Mekah malah banyak musuhnya Nabi. Banyak orang nang kada katuju lawan Nabi, nang menginginkan Nabi datang ke sana orang-orang Madinah. Ini tanah-tanah orang mulia di sini. Apalagi sampai sekarang Madinah menjadi kota suci nomor 2 setelah Masjidil Haram, karena di dalamnya ada jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasad Nabi Muhammad ada di dalam situ. Pernah beberapa kali terjadi percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad. Pernah beberapa kali, pernah tuh beberapa kali terjadi. Ada yang terjadi waktu orang-orang yang kada katuju lawan Islam ini kalah tarus lawan orang Islam. Akhirnya diambil kesimpulan, kayak apa caranya supaya orang Islam tuh kalah. Rapat bubuhannya, kesimpulannya cuntan jasadnya Nabi Muhammad kita jadikan sandra. Bila jasad Nabi Muhammad dijadikan sandra, otomatis kaum muslimin pasti akan menyerah. Itu akal buhannya Bahari. Jadi kisahnya tuh jar rapat inya ditunjuk 2 orang tenaga ahli maulah terowongan bawah tanah nang pacang mencuntan jasad Nabi melewati bawah tanah. Itu kisahnya. Kisahkan kakak kang ini leh. Panjang pang lumayan ini. Iya. Kade gin lah boleh. Kisahkan hana.
Nang ditugaskan ini orangnya boleh rambut pirang, bukan boleh orang Eropa. Menyamar inya jadi orang Islam, pakai baju gamis, pakai imamah, basarungkoi, umpat menunaikan ibadah haji, bergabung dengan orang-orang dari Maroko, dari Maghribi. Umpat di rombongan situ, berbahasa Arab fasih, hukum mengerti, kan kayak itu tuh pian. Hati-hati, berapa banyak orang-orang yang benci dengan Islam menyamar masuk ke pondok-pondok pesantren lalu umpat mengajar. Banyak nangka itu. Hanya harus jeli kita sebagai pimpinan pondok, tatkala memilih orang hendak masuk pondok mengajar di pondok kita, harus ekstra hati-hati. Ini orang ini sekolah di mana, ini orang ini berguru di mana, wajib pian ketahui. Karena al-ilmul mu'tabar mattasala sanaduhu ila sayyidil bashar. Ilmu nang diakui, ilmu yang sanadnya nyambung sampai ke Nabi Muhammad. Dicek, guru-gurunya tuh dicek. Nah, lalu nomor 2 nih masuk. Sebelum ke Mekah, orang Maroko memilih sebulanan tinggal di Madinah. Sebelum prosesi haji, diaman di Madinah. Nang berdua ini mencari kontrakan rumah nang paling parak lawan kuburan Rasulullah. Singkat cerita, dapat inya kontrakan yang sekira-kira berapa puluh meter ada sampai ke makom Nabi Muhammad. Masuk inya di situ berdua. Jadi malam-malam tuh inya menabuk pian, siang ke pagi atau malam di mana kesempatan tabuknya tanah mulai rumah siwaan tadi. Ulahnya terowongan buah tanah. Tanahnya tuh dibuatnya dalam karung, karena bilanya keluar tengah malam ke bake, tanah tuh buangnya. Pura-pura ziarah ke bake sambil membuang tanah tabukan di bawah tadi. Singkat cerita, orang-orang masyarakat di situ mengenal kedua laki-laki tadi adalah orang baik, karena setiap hari amalannya di Madinah berbagi duit. Nah, itu tuh pian bubuhan musuh-musuh Islam tuh. Inya sugih duit nih, nah kucurkannya terus dananya, berbagi-bagi. Orang kita manusia nih bila tak dengar duit laju pada motor. Coba aja pian pengumuman lah, jadi panitia nih masjid, pengumuman salat subuh esok hari, insya Allah siapa yang di sop pertama akan mendapatkan uang 100.000 rupiah, sop kedua mendapatkan 75.000 rupiah, sop ketiga mendapatkan 50.000 rupiah. Itu nang mana niat kada ikhlas datang tak dahulu pada kaum tak. Karena dengar di muka 100.000 bang. Pokoknya bila urusan duit tuh rame pian, rame. Ketujuh nah ini bagi-bagi. Jadi orang sana mengenal ini lelaki, dua orang lelaki yang soleh. Kada tahu gawiannya menabuk maulah terowongan kayak itu nah, hendak mencuntan jasad Nabi. Tiba-tiba setelah kurang lebih tak tinggal semeter lagi, kurang lebih lah semeter lagi sampai ke makam Nabi Muhammad, ada seorang raja yang dimimpikan oleh Rasulullah. Raja itu bermimpi Nabi baku ciak di dalam mimpi, tolong aku, jasadku akan diambil. Jar Nabi kita, nih nak orangnya nampak cang ambil, nih muhanya kayak ini potongan awaknya dipadahkan Rasulullah dalam mimpi. Raja ini ngaran bermimpi sekali kada mahirannya ya. Ada apa Rasulullah minta tolong jasadku akan diculik? Masa alamat apa nak ini? Kada heraninya. Malam esok tak mimpi pulang, sama mimpinya. Malam esoknya, malam ketiga sama pulang. 3 malam berturut-turut hanyar inya yakin bahwa ini memang ada masalah besar di kota Madinah. Singkat cerita, raja tadi tulak ke kota Madinah mencari siapa orang yang ada hubungannya dengan pencurian jasad Nabi Muhammad. Lihat mimpi aja, dapat alamatnya lewat mimpi. Itulah mimpi bertemu Rasulullah. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa nang kau melihat aku di alam guring, maka berarti bujuran ya Nabi. Karena syaitan kada suah kawa menyerupai aku.
Datang raja nih ke Madinah. Kayak apa aja raja caranya mengumpulkan manusia? Sekira-kira kau maminan duit nombor dua gini. Maka kemudian raja bisi ide, kita bagi-bagi emas. Pengumuman kepada semua penduduk Madinah, asli pribumi ataupun pendatang, harus kumpul di lapangan karena raja akan membagi emas. Per orangnya misalnya 1 kilo. Misal bareng nyambet dong. Ngarannya mendengar orang hendak berbagi emas pian tumbur berataan. Nah, ma antri. Hari pertama di antrian kada ada lihat orang yang dicurigai. Hari kedua raja berbagi lagi kada ada lihat. Hari yang ketiga raja habis dah orang mau ambil emas. Tiba-tiba kada ada dapat orangnya. Jadi jar raja nakoni gubernur sudah ikam data lah orangnya nih berataan. Alo ko ada nanta tinggal lagi. Ada pang lagi je gubernur nambalum. Bubuhan Maroko, inya pacang bahaji sarumbungan. Data jar raja. Harus berataan. Di data tak masuk berdua nang boleh itu tadi. Nang boleh berdua tadi itu maantri di belakang paling paampihan. Pas sampai kana giliran inya buka jar raja sarongkoi dibuka. Inya wajib kayak itu raja naminan duit orangnya bang. Dibuka, pas buka raja melihat yang ini barangnya nah. Nah nomor 2, iya juga, iya ada tetamu orangnya. Di mana berdiam jar raja? Oh kami di situ raja, kami ngontrak rumah di situ dekat Masjid Nabawi. Kami ngontrak di situ. Oh iya jar raja. Mandai prajurit buntuti. Bulik inya ke rumah, langsung disergap oleh Dinsus 88. Langsung disergap pian. Nah, ini bagian daripada mulah onar nih. Langsung disergap, tangkap jar raja. Maaf raja, apa salah kami? Apa salah kami wahai raja? Tangkap jar raja. Kada tahu urusan, pokoknya tangkap. Prajurit, kenapa kalian menangkap saya? Saya tidak ada salah. Saya pun tidak tahu jar prajurit. Kami hanya melaksanakan perintah. Perintah tangkap, ya kami tangkap. Masalah pembuktian nanti di pengadilan. Wah, biasanya kan kayak itu. Ditangkap, datang raja. Kami tidak akan membebaskan engkau sampai kami berhasil mencari barang bukti. Ada tuduhan apa raja? Kami mendapatkan info bahwa kalian di sini punya visi dan misi penculikan jasad Nabi Muhammad. Tidak ada wahai raja. Oh, stop. Jangan berkelah macam-macam. Raja ini menyuruh prajurit mencari di mana kira-kira bukti itu kawa ditemukan. Diitihi sakulilingan rumahnya, kada ada mencurigakan. Tidak ada wahai raja laporan, tidak ada ditemukan barang-barang yang mencurigakan. Hanjanya, ustalah. Kada ada kami nih nyuntan. Pian wara ada. Tiba-tiba raja bergeritek dalam hati. Raja, coba ikam buka hambalnya. Karpet dibuka. Di bawah karpet ada papan besusun. Buka papan, kamu akan melihat lubang yang sangat dalam di bawah papan. Bergeritik hati ini, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutilah firasat orang yang beriman karena ia memandang dengan nur dari Allah. Ini raja, ini orangnya saleh. Bergeritik nangka itu, buka aja raja. Diangkat karpet, pas ada papan ada. Angkat papan, beluang sekalinya di dalam. Tajuni aja raja, tajun prajurit ke dalam. Tarusakan aja raja. Ini jadi raja nyuruh wara. Tarusakan. Mbah turun, narusakan set tambusakan buhannya. Kurang lebih samitir lagi tambus ke makom Nabi Muhammad. Jakanya kada tamimpi, jaka kada dimimpi raja tadi dapatnya menjuhud jasad Nabi Muhammad. Tapi kan itu gagal. Akhirnya terbukti bahwa ini memang pacang mencuntat jasad Nabi, ditangkap dan kemudian dihukum bunuh. Ini orang pernah
Kalau kada salah dalam sejarah itu ada disebut 12 kali percobaan pencurian untuk mencuri jasad Nabi Muhammad, tapi berataan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang jasad Nabi Muhammad itu jatahnya di kota Madinah. Kota Madinah sangat mulia karena mengandung di dalam perutnya ada jasad mulia Nabi Muhammad. Watil kal qubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghayahib wa tilkal qubbatul khadra wa fiha. Itu kubah hijau, itu kubah biru, di atas biru. Namun Rasulullah kubah hijau. Rasulullah kubah hijau, itu kubah hijau, di bawahnya ada jasad Nabi Muhammad. Orang yang sampai kepada Nabi Muhammad, ma ra'aitul kubbata illa ra'aitu Muhammada. Aku kada melihat itu kubah, melainkan aku melihat wajahnya Nabi Muhammad. Itu orang sampai. Mana kada sampai, napa lihatmu kubah juga aja. Mau orang sampai lain nanti itihinya kayak itu. Nah, itu orang sampai. Orang sampai kada melihati kubah, tapi melihati nang di dalam kubah. Itu orang sampai. Mau nak kada sampai ya kubah-kubah ajar. Lain kalau sesambetannya kayak itu. Sama orang makrifat tuh nah. Orang makrifat lawan galepung. Inya kada lagi menyambar untok. Talihat untok, talihat galepung. Pokoknya bila inya melihat untok, melihat galepung. Itu orang sampai. Tapi untok lain galepung. Galepung lain untok. Bila pian takawarong bapadah nukar galepung, pasti ambilkan orang nambah bungkus. Berapa kilo jurang hendak galepungnya? Kada jar, nih aku nukar galepung nasa iging ngini ja acel warung untok ngarannya lain galepung. Kada celai aja galepung untok ja acel galepung untok. Namana na bujur nah? Bujur keduanya. Acel pakai bahasa syariat, si paman tadi pakai bahasa hakikat. Kada mau tetamu. Mau tetamu syariat wan hakikat dan mau tetamu, tapi harus dipadukan jadi satu. Bila dipadukan jadi satu rami benar toh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tasampuk bagus. Asy-syari'atu bila hakikatin autilatun, syariat tanpa hakikat hampa. Wal hakikatu bila syariatin batilatun. Bilanya hakikat kada bersyariat sasat. Hakikat ora. Pokoknya bergerak kada bergerak berataan gawian Tuhan. Nah ini kada bergerak awak nah. Jadi paraya sembahyang geraknya kada ada bang. Nah sasat kada? Sasat jadinya. Itu paham je pang buan pian daripada wara ulun nyambet kita. Entah padahi orang tahu. Nah ini di Madinah ada jasadnya Nabi Muhammad. Itu disinggahi waktu malam Isra Mi'raj. Lalu Nabi singgah di Madian, Tursina, Baitul Laham, Baitul Maqdis. Ini semuaan tempat-tempat berberkat. Pahamannya apa? Sebelum Nabi mencapai bertamuan dengan Allah, terlebih dulu Nabi mengambil berkat dengan orang-orang nang berberkat, dengan tempat-tempat nang berberkat. Pahamannya apa? Bila kita sebagai salikin, orang nang berjalan menuju jalan Allah, bila hendak lakas sampai kepada Allah, jangan kada ingat mengambil berkat lawan orang nang sampai. Paham kalian? Disuruh kita mengambil berkat. Sekelas Nabi Muhammad Sohibul Barokat disuruh mengambil berkah. Apakan lagi kita nang kekurangan berkat? Wajib benar kita nih mengambil berkat. Jangan kada, harus benar kita nih mengambil berkat. Nabi Muhammad aja mengambil berkat, masa kita kada? Datang ke daerah-daerah mana, kita cari keberkahan. Di sana ada orang soleh, di sana ada orang soleh yang hidup, ada orang soleh yang sudah meninggal dunia. Nah macam kita di Tambilahan sini kan, dapat disafat ada orang soleh, al-alimul allamah al-syekh Tuan Guru Haji Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari. Masya Allah, luar biasa, sahibul wilayah. Luar biasa dakwahnya beliau di daerah sini. Ulun kada kombayangkan nah sidin tu bahari ke sini kombayangkan. Mulai Kuala Tungkal pakai buat napa tadi? Napa ngarannya nah? Boat underboat napa? Skateboard lah. Speed boat gitu. Pakai speed 2 jam nyar tambus.
terguring-guring di dalam dalam sepit, hanya nyamanan. Anginnya deres pulang. Sinyal HP gededek di tengah sungai. Jika sinyal HP ada kan nyaman juga. Hidup tanpa sinyal bagaikan taman tak berbunga. Percuma habis HP sinyal kadada ya pai. Alhamdulillah diam di kota. Jangan nang diundang orang ke daerah nang ada bersinyal bisa nyanyok tuh bang. Nah utamanya bini dulu minek. Apa jabahnya nih kadang-kadang dihubung-hubungi lalu-lalu. Jangan-jangan layau nang ini. Kan bang. Karena akhirnya timbul sangka jahat di antara kita kan. Jadi alhamdulillah mengantisipasi hal demikian. Alhamdulillah panitia paham mandak kita di kota. Alhamdulillah gitu nah. Bah jaga diandak ke daerah nang kada bersinyal, tahu maka tahu. Uyuhnya na mulai Kuala Tungkal ke sini mendua jam bespet. Bahari bejukung. Kayoh. Jaga sungainya halus. Jaga sungai halus kayak nanti Kaluang itu ada apa? Bejukung. Masing ganalan nang kayak ini. La ilaha illallah. Kayak apa? Orang bahari itu balayar, bejukung. Luar biasa perjuangan orang bahari. Makanya kan ada paparakannya kita orang bahari itu. Ada paparakannya. Jauh. Bahari wan ini jauh. Ada paparakan. Mahala biu pulang. Habis mangaluam mahala biu pulang. Allahu Akbar kayak itu orang bahari lah. Jadi mau hendak lakas pian sampai kepada Allah, jangan kada baparak lawan orang nang sampai. Itu salah satu nah harus kita tempuh. Banyak apa lagi pelajarannya. Di Isra Mi'raj harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nah, karena seorang salik kayak itu juga. Nah, ulun bahas malam hari ini cuma ada dua kesimpulannya. Ketika seorang hamba menginginkan makrifat kepada Allah, maka ia satu wajib membersihkan hatinya. Dua, ia harus mengambil berkat kepada tempat-tempat berberkat atau kepada orang-orang berberkat. Karena dengan mengambil berkat, derajatnya akan diangkat sampai ia insya Allah makrifat kepada Allah. Kurang lebihnya itulah kesimpulan tausiah yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Paham aja kah berdaan? Mungkin kada paham beri leun. Kayak ini panghudah tiwas mau undang. Nah, inilah yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya minta ridho, minta halal, minta maaf. Mudah-mudahan majelis hari ini, malam hari ini menjadi wasilah dosa-dosa kita dihapus Allah. Dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan hadir semuanya panjang umur, sehat walafiat, diluaskan Allah rezeki yang halal, kada lapah mencarinya. Mudah-mudahan qabul berataan hajat, hajat dunia, hajat akhirat. Mudah-mudahan kita berataan mudah-mudahan kita berataan masuk surga bi ghairi hisab, dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian hada minni wal afu minkum. Ulun minta ridha, minta halal, lawan pian sabarataan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.